Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Alhamdulillah 2 hari ini hujan, sehingga tanaman baik yang kita tanam maupun yang tumbuh liar itu terlihat hijau subur. Nah, mengapa demikian? Barusan kita baca-baca artikel ya, kalau di dalam negeri tadi dapat baca dari kompas.com, kemudian ada di luar negeri juga yang isinya adalah bahwa air hujan yang turun dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua berkah. Sebelumnya kita ketahui bahwa udara kita itu banyak mengandung 78% itu nitrogen, itu di udara. Sementara tanaman tidak bisa menyerap nitrogen secara langsung dari udara kecuali legume. Nah, padahal tanaman butuh nitrogen sangat banyak, karena nitrogen itu yang dibutuhkan untuk fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Nah, ketika hujan turun, maka nitrogen yang ada di udara ini terlarut dalam air, kemudian jatuh ke tanah sehingga menyuburkan tanah dan tanaman. Itu yang pertama, kandungan udaranya nitrogen. Kemudian yang kedua, karbon. Udara ini juga banyak mengandung karbon ya, mungkin karbon dari pembakaran dan lain sebagainya. Karbon terlalu dalam air hujan, kemudian masuk ke dalam tanah. Ketika karbon masuk ke dalam tanah, tanaman ini butuh karbon juga. Jadi kebalikan dengan manusia, kalau siang hari tanaman menyerap karbon, kemudian mengeluarkan oksigen. Kalau kita mengeluarkan karbon, menyerap oksigen. Jadi kita itu sangat berterima kasih kepada tanaman karena sudah mengeluarkan oksigen untuk kita. Nah, karbon yang masuk ke dalam tanah itu membantu melepaskan nutrisi, membantu melepaskan unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga tanaman bisa menyerapnya. Itu 2 kandungan air hujan yang sangat bagus untuk kesuburan tanah dan tanaman. Nah, ini tapi ya itu ada namanya dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada sisi baik dan ada sisi menguntungkan dan sisi merugikan. Sebenarnya sih ini nggak merugikan, yang tanaman ini juga memang diciptakan, ditumbuhkan itu ada manfaatnya kayak untuk melindungi tanah. Tetapi ketika kita menanam, maka tanaman yang kita tanam ada kompetisi unsur hara oleh tumbuhnya gulma yang disuburkan oleh air hujan. Oleh karena itu ya, jadi menambah kegiatan kita untuk membersihkan gulma. Tapi ya tidak apa-apa, gulma yang kita bersihkan nanti kita manfaatkan kembali untuk membuat kompos. Jadi semua itu recycle, berputar. Jadi semuanya ada manfaatnya. Jangan kira gulma yang menurut sebagian petani ini merugikan karena membantu menjadi kompetitor, menjadi pengganggu tanaman, maka disebut di dalam pertanian itu OPT, ini organisme pengganggu tanaman. Organisme itu ada hewan, ada tanaman. Jadi ini merupakan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Padahal ya diciptakan dari awalnya enggak seperti itu. Semua ada manfaatnya. Nah, karena turunnya air hujan, maka selain tanaman budidaya yang kita tanam menjadi subur, OPT-nya, rumput liarnya juga sama, menjadi subur juga. Sehingga kita harus rajin membersihkannya supaya tanaman yang kita tanam ini tidak terlalu terganggu. Yang penting tanah kita rapat, insya Allah OPT-nya, insya Allah rumputnya nggak begitu banyak tumbuh. Contoh ini ya, ini kan di sebelahnya kosong, makanya rumputnya tumbuh banyak ini. Ini tanaman kosong, tanah kosong, nggak ada tanamannya. Ini ya, tanah kosong nggak ada tanamannya. Sedangkan ini ada. Yang ada tanamannya, maka rumputnya sedikit, cuma ada 1-2 di tengah-tengah ini. Itu pun yang kosong-kosong, 1-2 di sela-sela tanaman. Tetapi di tempat yang kosong blong, tanahnya nggak ditanami, ya udah rumputnya banyak banget kayak gini. Nih, rumputnya banyak banget. Makanya tanah tidak boleh kosong, harus ditanami. Seperti itu. Seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa rumput ini tujuannya sebenarnya baik untuk kita, yaitu untuk melindungi tanah dari sengatan sinar matahari langsung sehingga tidak merusak kehidupan di dalam tanah yang ujung-ujungnya ya tetap merusak kesuburan tanah.
Ketika ada rumput, tanah menjadi lembab, kehidupan di dalam tanahnya bagus, berjalan dengan baik, maka di dalam tanah tersebut pabrik nutrisi untuk tanaman itu berjalan dengan baik. Ini udah bisa kita tanam cabai, jasim. Yuk sini ya. Nah, ini kan kosong ini. Ini harusnya jangan dibiarkan kosong ini. Kalau dibiarkan kosong nanti yang tumbuh rumput. Ini kan udah mulai. Ini bekas tanaman cabai yang udah lama sekali, nggak tahu mungkin hampir 1 tahun. Udah seperti ini, udah harus dieliminasi biar nanti tanahnya produktif lagi. Ini walaupun masih muncul 1-2 buahnya, tapi sudah nggak maksimal dan harus kita ganti saja dengan tanaman yang baru. Ini sudah tidak maksimal lagi ya, karena sudah tua ya, sudah lama banget, hampir 1 tahun mungkin ini. Ini nanti ajirnya kita gunakan untuk menopang tomat. Tomatnya sebagian udah kita beri ajir, yang belum kena air hujan kemarin 2 hari pada roboh. Nah, ini tanah yang terbuka ini segera harus kita tanami kembali supaya tidak didahului oleh rumput. Ini kan sudah siap. Makanya dalam menanam secara organik, dalam berkebun itu kita harus menyemai terus-menerus. Menyemai itu wajib hukumnya. Kenapa? Ketika kita punya lahan yang kosong, baik kosong karena dibersihkan rumputnya maupun kosong setelah panen, bisa segera ditanami. Karena menyemai itu butuh waktu. Paling cepat itu 2 minggu. Kalau ini tanaman sayuran itu biasanya 2 minggu udah bisa pindah tanam. Tapi kalau cabai itu bisa sampai 4 minggu. Maka kalau kita nggak selalu menyemai, ya setelah kita nggak punya bibit yang siap tanam. Makanya nanti kalau tanahnya dibiarkan kosong nggak langsung ditanami, ya rumput yang tumbuh. Itu seperti itu. Nah, ini tanah yang ada tanamannya, insya Allah akan tetap gembur kayak gini. Ini kan bekas tanaman, jadi tanahnya tetap gembur. Beda ketika tanah kosong, maka tanah itu akan cenderung mengeras ketika kena sinar matahari, kemudian cenderung ya memadat ketika kena air hujan. Air hujan itu akan memadatkan tanah, selain itu akan mencuci unsur hara, karena biasanya unsur hara itu berada di permukaan tanah atau topsoil. Tapi ketika ada tanamannya, maka air hujan tidak langsung mencuci tanah, air hujan tidak memadatkan tanah, melainkan tetap menjaga kelembaban tanah. Jadi tanahnya tetap subur lembab. Ketika ada tanamannya, maka tanah tidak boleh terbuka. Kita akan cek apa namanya, tomat. Nah, ini kan pada roboh, belum kita ikat. Ini udah ada ajir tapi belum kita ikat, roboh. Air hujan 2 hari ini kemarin malam sama tadi malam. Nih tomatnya udah bagus, akhirnya roboh. Maka harus kita segera kita berdirikan sebelum tanamannya rusak. Kita ngikatnya ini pakai batang pisang yang kita kelotok. Nah, ini karena nanam tomatnya kan jarak tanamnya panjang ya, bisa sampai 80 cm. Maka di sela-sela tanaman yang belum kita tanami, rumputnya banyak. Ini rumputnya banyak kayak gini, harus kita bersihkan. Tapi kalau sela-sela tanaman ini kita tanami, maka rumputnya tidak. Sebenarnya ini sudah kita tanami kemarin, ada pakcoy, jasim. Cuma karena kemarin ada anakan ayam yang nakal, habis. Ini yang udah pakcoy jasim yang udah besar. Tomat pakcoy ini pada rubuh semua. Ini udah mulai muncul bakal buah ini, padahal bakal bunga ini. Kayak sini udah mulai muncul bakal bunga ini. Ini ada ladybug nih,
Ini bakal bunga ini. Ini. Ini nih. Ini lagi nih. Ini bakal bunga. Orang anu ngeblur ya. Orang jelas ya. Oke, kita lanjut bersih-bersih gulma, kemudian kita lanjut masang ini ajir. Telat dari kemarin kita ngomong mau pasang telat. Biasa banyak kesibukan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kembali sekali lagi bahwa air hujan itu sangat bagus untuk tanah dan tanaman, untuk kesuburan tanah dan tanamannya itu karena membawa larutan nitrogen dari udara masuk ke dalam tanah. Yang pertama itu, yang kedua adalah membawa karbon yang juga masuk ke dalam tanah. Semuanya itu dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.